Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, Sayyidina Maulana wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahu adzim. Para bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan semangat pada diri kita, utamanya dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan harapan mugi-mugi apa yang kita lakukan ini, ibadah yang kita lakukan ini semata-mata beriringan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu, kalau pertemuan kemarin kita bahas masalah tetap bab muamalah, bab jual beli, tapi sekarang juga kita ngaji bareng bab lain juga, yaitu bab wakaf. Alhamdulillah, di tahun 2023 ini dengan harapan mugi-mugi kita selalu dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tahun kemarin mudah-mudahan kita menjadikan diri kita untuk bermuhasabah. Dadekno kula kali panjenengan sami untuk pinter-pinter mengadakan introspeksi diri, mengadakan self correction, ngoco nang awake dhewe. Di tahun 2022 kemarin, yakin kita jenenge menungso pasti punya dosa. Oleh karena itu yang tepat kita lakukan, sebenarnya yang tepat kita lakukan di akhir tahun kemarin adalah kita banyak istighfar kepada Allah. Karena kalau kalian panjenengan sami itu jenenge menungso, enggak ada yang punya salah. Siapapun diri kita, sehebat apapun, sealim apapun, jenenge manusia normal, khususnya kita umat Rasulullah, pasti kita punya dosa. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah dawuh kullu bani Adam khata'un. Kabeh anak cucu ada, kabeh manusia, kabeh manusia itu khata'un, duwe dosa. Jadi kita jangan sok suci. Makanya kita umat Rasulullah termasuk umat yang sombong, yang tidak mau bersujud kepada Allah, yang tidak mau beristighfar kepada Allah. Konten para alim itu mengatakan dia sebagai manusia yang sombong. Nganggep awake dhewe iki gak duwe dosa. Kullu mauludin kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu dan khata'un duwe dosa. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baiknya kita umat Rasulullah yang merasa kita punya dosa adalah at-tawwabun, bertobat kepada Allah. Jadi wong sing apik niku bukan orang-orang yang tidak punya dosa, karena tidak mungkin manusia tidak punya dosa, tidak mungkin. Pasti punya dosa. Jadi orang yang baik itu kita umat Rasulullah punya dosa, kemudian at-tawwabun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan al-qurbu ilallah bita'ati wa ilaihi bitajdidi niyatil amal shalih. Mendekatkan diri kita kepada Allah, janji tidak mengulangi lagi dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita iringi dengan amal-amal kebaikan, baik ibadah kita ibadah mahdhah berhubungan dengan Allah maupun dengan sama-sama saudara-saudara kita, juga kita ikuti dengan amal-amal kebaikan. Setelah itu kita juga banyak bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sebenarnya yang tepat pada akhir tahun. Meskipun kita punya tahun dewe, tahun Hijriah. Ya, tapi juga di kita juga ada tahun Masehi 2023 ini kita harus optimis sebagai manusia. Optimis untuk tak nyuwun hidayah kepada Allah, nyuwun petunjuk kepada Allah. Makanya kalau kalian panjenengan itu orang sehebat apapun tanpa diiringi dengan hidayah dari Allah, kagak benar. Leong pinter itu kata sekarang itu punya remeter. Kalau dulu tahun 80-an S1 langka masih hebat. Habis itu S2, sekarang S3 biasa. Profesor banyak sekarang. Oh pinter itu sangat dikata. Wis waktu ini wis wayahe kita mau pinter apa? Tapi juga yang lebih penting adalah mau benar. Pinter penting, tapi juga lebih penting orang benar. Ya, apa mendapatkan orang-orang benar itu yaitu nyuwun hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua kita dulu bilang, lek wong pinter le gak diiringi dengan kebenaran, iku keblinger. Ngeminteri dewi, ngeminteri wong. Maka dari itu kita pintar penting, tapi benar jauh lebih penting. Ya, dengan harapan di tahun saat ini kita punya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu, mau kita lanjutkan sinau bareng kita yang bab fil waqaf, bab waqaf. Walugha secara bahasa waqaf niku artinya al-habs. Nah, di sini kita dikatakan al-habs niku nahan barang tidak dipindahkan ke orang lain, tapi sudah nahan sampai di situ niku waqaf. Ya, itu secara etimologi, secara harfiah, secara terlek. Wa syar'an, tapi secara syariat waqaf itu diartikan di kitab ini hamsu malin yumkinu intifa'u, menahan barang yang mempunyai nilai manfaat. Itu waqaf. Misalnya kalau kalian panjenengan, alhamdulillah saya mau mewakafkan ini untuk amal-amal, untuk pelaksanaan amal-amal kebaikan. Jadi barang apapun itu bisa diwakafkan kalau bernilaikan, di sini katakan bernilaikan kebaikan. Hamsu malin yumkinul intifa'u, yang mempunyai nilai manfaat. Alhamdulillah masjid iki misalnya contoh ya, nang sebelah iki ataupun di mana lagi ada tempat, kita punya tempat, punya lokasi, wis ben tak wakafno wae untuk mendapatkan untuk dijadikan tempat amal kebaikan. Masjid misalnya, tempat ibadah, sholat misalnya, masjid kita wakafkan yang bernilaikan manfaat, yumkinul intifa',
memberikan manfaat. Seiring dengan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam Sahih Muslim, idza matal muslim. Dalam Sahih Muslim itu bunyinya idza matal muslim, ya, tatkalanya apabila mati seorang Islam, in qata maluhu maka pedhot kabeh amale illa min salatin, kecuali dari 3 hal. Hadis ini sudah populer, mungkin di antara kita udah banyak yang hafal. Napa mitalatin 3 itu? Yang pertama sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Seperti kita mewakafkan, termasuk sedekah jariyah. Tapi wakaf, barang wakaf itu punya nilai pahala selama barang diwakafkan itu masih bernilaikan manfaat. Makanya menurut saya misalnya di sini ada yang mewakafkan barang misalnya. Lah barang itu kita sebagai takmir misalnya, itu memelihara barang yang diwakafkan dari orang tersebut, biar bernilaikan dan pahalanya sebagai sedekah jariyah. Makanya para bapak ibu, untuk tertib administrasi sekarang itu ada sertifikat wakaf lewat BPN, Badan Pertanahan Negara. Seperti kemarin hadir Menteri Agraria, hadir di Jember kemarin, mantan Panglima, juga diantaranya menyebutkan itu. Alhamdulillah kita bersama BPN dan yang lain itu semangat ya, untuk membantu tertib administrasi sertifikat wakaf yang dimulai dari akta ikrar wakaf yang ada di KUA. Salian apa? Ada tempat ibadah wong tua ini ku mewakafkan di pinggir jalan, karena belum tertib administrasi. Kemudian ahli waris gugat, cukup iso karena belum ada tertib administrasi. Tapi naudzubillah ya durhaka, wong tuane mewakafkan untuk tempat ibadah karena nang pinggir embong, bernilaikan komersilnya dhuwur, terus didol. Alasannya kok tak balekno sing rewe ombo sing untuk pinggir. Naudzubillah. Jadi Rasulullah itu jauh, idza matal muslim in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi yang pertama sedekah jariyah. Makanya wakaf ini sesuatu yang barang yang akan kita bawa, salah satu barang yang kita bawa mati ya wakaf. Lek barang ini wujudnya teng dunia, tapi pahalanya ngalir. Pahalanya ngalir. Makanya kita kalau ada kelebihan rezeki, monggo kita berlomba-lomba. Ya kepentingan dunia ya juga kita penting, tapi juga jauh lebih penting kepentingan akhirat. Menurut saya misalnya, ya bolehlah kita gawe rumah pribadi sampai dikon sekian, boleh, silakan, gak mau melarang. Tapi lah cuma yang penghuninya siji kok sampai dikon 6 gaya apa?
Jadi kalau banget itu bisnis cuma kediaman pribadi dibuat sampai. Dulu saya punya teman itu anggota keluarganya papan, gaya omah tingkat papan. Tak guyon ini sampai gaya apa? Iya Ustaz, ini soalnya ini gini-gini. Terus saya sampaikan, sekarang orangnya menurut saya loro-loron. Saya guyoni, coba sekarang gantikan loro aja. Si loro itu gawe wakaf nanti. Terus peleng sama mati ini sampai gue enak. Ono pahala ke wakaf. Hanya dia mikir, ya Allah, iya. Kenapa dulu saya mengikuti? Nafsu. Jadi barang yang kita wakafkan itu yang bernilaikan manfaat akan kita bawa meskipun kita sudah beribadah. Napa bangun? Alhamdulillah saya mewakafkan karpet misalnya. Alhamdulillah. Tapi si penerima wakaf, pengurusnya memelihara barang. Memelihara barang. Makanya di kitab ini dikatakan wasyuridallahu yang menjadi syarat wakaf itu yang pertama takbid niku menetap. Itu syarat pertama takbid itu menetap. Maksudnya apa? Maksudnya itu saya mewakafkan barang ini ya sudah diserahkan. Ojo no embel-embel. Saya mewakafkan barang ini 1 tahun. Setelah itu tak ambil lagi. Betul barang. Saya mewakafkan barang ini ya sudah dilepas. Takbid namanya. Dalam kitab ini dikatakan. Jadi terus menerus, langgeng. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada bel-bel. Aku mewakafkan ini setahun ayo. Kok tangkar tenang aku. Boleh. Kemudian yang kedua, tanjiz itu lestari ya, lestari. Maksudnya apa? Maksudnya iki tak wakafno tapi cuma setiap awal bulan. Setelah itu gak ada wakafno. Berarti tidak ada kelestarian. Itu tidak boleh. Harus lestari, harus tanjiz. Di sini dikatakan watanjizun. Jadi lestari lah bahasa kita lestari. Jadi istiwakafno itu yang pertama itu takbid, ya bisa terus ya bisa. Nah, untuk menjaga takbid itu dan tanjiz itu makanya ada proses penertiban administrasi wakaf. Makanya menurut saya itu sekarang kami gencar-gencarnya siap untuk membantu semua tempat ibadah yang berkolaborasi dengan BPN untuk membantu menerbitkan sertifikat wakaf. Dan sudah ada kesepakatan proses penerbitan sertifikat wakaf itu majanan free. Beberapa bulan yang lalu kami menyerahkan di masjid dekatnya SMP 12 Nurul Solihin sama BPN depannya Kemenak. Karena apa? Menjadi ketenangan. Karena tidak sedikit ada tempat-tempat ibadah yang orang tuanya mewakafkan, anaknya mulai goyah karena belum rego tanah di situ mulai meninggi ya itu. Ya Allah. Makanya ada tertib administrasi wakaf. Kemudian yang menjadi rukunnya wakaf, yang pertama wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Ya, orang yang mewakafkan. Saya punya ini, tapi statusnya bari diwakafkan itu statusnya tidak bermasalah. Soalnya di wonten mawon iki kita wakaf harus
Lek diwakafno kira waktu tukaran tok segini rebut-rebut tak wakafno ae. Berarti kan mesti ada masalah. Jangan selesaikan masalahnya dulu. Lek ditakoni sampean wakafno yo opo masalah tok itu kesalahan. Jangan diselesaikan dulu. Jadi jangan hanya pelarian karena masalah terus diwakafno. Pun harus murni tidak bermasalah. Jadi yang pertama wakaf. Orang yang memberikan wakaf. Orang yang memberikan wakaf itu menjadi syarat yang pertama mukallaf. Napa mukallaf? Sehat akalnya. Apa orang yang wakaf itu harus muslim? Tidak ada syarat orang yang mewakafkan itu harus agama tertentu. Ini hebatnya Islam. Ada nun sewu salah satu masjid di salah satu wilayah di kecamatan diberi wakifnya itu beda agama dengan kita. Ada diberikan untuk resmi diproses karena kami ikut boleh. Cuma lek pahalanya dia tidak dapat kalau secara dalam kacamata Islam. Hanya mungkin hubungan kemanusiaan. Yang pertama mukallaf, jadi sehat akalnya. Tidak harus keinginan tertentu. Yang kedua disebut mukallaf. Yang kedua itu betul-betul status hak miliknya jelas. Kalau status hak miliknya tidak jelas, jangan ikut jenengan ya. Lek ceritane mbah buyutku, ikut jarine iki kena aku jarine lah yo kan tidak jelas. Harus jelas statusnya harus jelas. Kalau orang dulu, orang tua-tua kita dulu kan sulit, Pak. Punya surat-suratan kan sulit. Si zamannya petok, letter C itu kadang digoreng uang. Hanya kita mencari sayuran itu di instansi tertentu. Tapi yang jelas statusnya itu jelas dan ada yang bisa menjadi saksi kalau itu miliknya dia. Jadi istilahnya bukan kampung. Kemudian yang ketiga, syarat wakif itu barang yang mau diwakafkan itu oleh wakifnya itu tidak ada hak orang lain. Kalau memang ada hak orang lain, dia kudu setuju. Iki warisan bapak, tak wakaf lain. Dia sebagai ahli warisnya papa. Sing ngomong sing telu harus diminta persetujuan. Itu syarat wakaf. Makanya proses wakaf itu pada proses akta ikrar wakaf AIW di KUA itu dimintai, kalau bukan atas nama dirinya dimintai surat keterangan waris. Satu, statusnya memang harus kudu jelas. Yang kedua, cek bisa mendapatkan pahalanya wakaf. Yang pertama itu wakaf. Yang kedua itu nadhir ataupun mauquf alaih, yang menerima. Kan ada orang yang memberi, kemudian yang menerima. Yang menerima ini dulu saya misalnya masjid, ya. Wonten wakif, orang yang memberikan wakaf kepada masjid, tapi di atas namakan satu pengurus masjid. Ini juga kita hati-hati. Iya saiki, kok besok-besok jadi dianggap anak-anak apa dia dan anak-anak ini ada kejadian seperti ini. Makanya kalau bisa nuwun sewu pemberi wakaf, wakif memberikan kepada penerima, nah
penerima wakaf nadir mauquf alaih itu kalau bisa memang diatasnamakan takmir masjidnya ataupun gimana misalnya silakan. Yang penting nanti tidak ada weku atau apa. Karena ada kejadian akhirnya karena nganggep dia yang dipasrai, ada kegiatan ketua takmire DE, sekretarisnya anake, bendaharane mantune, khotib-khotibe ponakane, wong liya ora oleh. Sing adan muadzine ya dule dhewe. Lek sing resik-resik wong liya. Lah niku ah. Ya harus ada kejelasan. Yang ketiga, mauquf barang yang diwakafkan. Satu, barang yang diwakafkan itu jelas secara nilai keagamaan itu memang betul-betul hak miliknya. Dan barang itu bermanfaat. Lek gak bermanfaat, dia tidak masuk dalam wakaf. Seperti yang disampaikan di sini secara syariat tadi. Ya. Habsu malin yumkinun intifa'un, yang bermanfaat. Barang itu. Ya. Misalnya untuk wakaf apa di sini, ataupun wakaf mushaf Al-Qur'an bermanfaat di sini boleh, naruh di sini. Misalnya nuwun sewu, kita di sini ada titik lampu yang wis pedot, wis aku ae sedekah jariah sekalian. Oh, luar biasa. Kalau kita sadar kalau itu masuk sedekah jariah, rebutan kita. Rebutan. Tapi tidak semudah itu kita mengeluarkan sedekah jariah bukan wakaf. Tidak semudah itu. Karena setan menghalang-halangi. Luar biasa Mas. Cuma gini nggak termasuk si ngomong ini, kadang-kadang dibisi-bisi macam-macam. Padahal itu manfaatnya luar biasa untuk kita. Kita lulur sewu, paling tidak di sini ya maksimal lah. Lek diparingi barokah umur ya 90 tahun sekian itu kadang normal. Lek ono 100 lebih sih normal lho sewu. Itu ya bisa, tapi biasanya gak seperti biasanya. Lek wong wis umur ndukur 100 tapi sing diparingi hidup itu biasanya angel bedakno lek mak rawon ambek soto. Di soto di rawon pokoke dilek. Paling-paling cuma segitu. Habis itu kita meninggal kita akan transit, Pak. Transit, sudah kita transit di alam barzakh. Belum di akhirat, transit dulu nanti di kiamat. Transit kita di alam barzakh itu ada nikmat kubur, ada adab kubur. Kalau yang ngomong adab kubur ini ada dulu tahun 75, 77, 80 lagu ini sinten idalailah siksa kubur. Ngomong adab. Kita di transit niku di alam barzakh itu kita ada nikmat kubur, ada adab. Cuma ruh kita, wallahu a'lam. Menurut para alim itu ruh kita yang banyak melakukan amal kebaikan di illiyin, kalau kita banyak dosa di sijil. Sebenarnya kita yang sakit ini bukan fisik, Pak, roh. Maaf, ngapunten. Saya punya saudara stroke, Pak. Menjadi berdua mati separuh. Sekanan tak bisa. Ini dicubit dia makan tidak terasa. Karena saraf dia tidak berfungsi. Roh tidak berfungsi. Makanya besok siksaan itu bukan badan kita. Pernah saya ditanyakan, insya Allah 4-5 tahun yang lalu, semenjak ada kecelakaan Lion Air masuk hancur, saya ditanya bagaimana adab kuburnya kalau itu yang kecelakaan badannya sudah hancur gitu. Berarti sudah tidak ada siksaan. Saya sampaikan sing disiksa itu tutup fisiknya, rohnya ini yang kerosokan roh, Pak. Lek fisik contoh kita saya sampaikan tadi
kita punya penyakit misalnya saraf kita tidak berfungsi, misalnya itu dicubit itu bukan kerosot, karena isi sakit itu ruh. Semenjak ruh ini keluar, nah, ruh ini Pak sing kerosot, iki dia malu gak kerosot. Misalnya orang yang sudah meninggal jenengan, boh jenengan kapal kepuyu gak kira segala gaya sama apa gak kerosot. Tapi ruh ini yang ruh ini akan mengalami nikmat dan siksa. Makanya kita selama transit besok kita punya mewakafkan sebagainya dengan ikhlas dunia Allah wakafnya, tidak ada tendensi lain. Ngalir berarti pahala. Ini luar biasa. Seperti ini, sing jenengi harta yang bisa dibawa mati, ya ini yang sedekah, buat sedekah jariyah, dan sebagainya, ini yang ini. Ya. Jadi yang pertama syarat itu wakif, orang yang mewakafkan, yang kedua nazir ataupun wakuf alaih yang menerima, yang mengurus maksudnya, dan yang ketiga mauqufnya barang yang diwakafkan, yang keempat ini sihah penyampaian serah terima. Dan saya mungkin ada yang kita sidang bareng, monggo saya persilakan. Oh gini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali tentang masalah wakaf ini. Bahwa tadi salah satu syarat untuk wakaf itu adalah wakif, kemudian ada nazir, kemudian ada silot itu menghindari terjadinya katakanlah penyalahgunaan oleh nazir. Apakah bisa wakaf itu diberikan pada yayasan supaya tidak diakui oleh nazir bahwa ini hak saya gitu. Apakah bisa diserahkan ke yayasan atau kemudian wakaf itu nadirnya ditunjuk dari salah satu keluarga yang mewakafkan wakaf boleh. Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mauquf alaih ataupun nadir itu tidak harus personel. Yayasan bisa, boleh di yayasan, jadi ex officio. Jadi dia jabatannya di yayasan itu tugasnya apa? Jadi tidak ada nama dia, yayasan. Boleh, tidak apa-apa. Jadi nadir itu tidak harus nama seseorang buatan, yayasan juga boleh. Karena menghindari jadi menghindari kehakiman itu lah. Karena banyak kejadian, ada kejadian yang saya sampaikan. Hari masjid dibilang dia diri pasar kilengkok di pasar nang aku nih, di pojari aku. Karena ono kata-kata pojari aku, akhirnya ini ku tadi sampaikan ketuane JE, sekretarisnya anaknya, bendaranya mantune, ono sedekah jadi dia sing ngelola dhewe. Boy itu sak khotib-khotib sak itu dulu. Sebagainya aku konggone dan untuk menghindari itu makanya boleh ke organisasinya. Itu boleh, tidak ada masalah. Karena untuk menghindari seperti itu. Tapi kalau orang yang sadar, orang yang sebagai nazir, sebagai mauquf alaih, itu harus hati-hati betul. Dia menerima amanah. Mun orang yang ngerti takok benas tetek dan betul. Harus hati-hati betul. Karena itu amanah. Orang yang menerima seperti itu, kalau dia menyalahgunakan, ya jelas dosa. Yang kedua, mesakne kepada wakifnya. Mesakne kepada wakifnya. Misalnya seperti ini dulu, ada yang mewakafkan karpet, ya, kita pasang bermanfaat.
Jadi misalnya kita kok di toko itu kok usah dipasang mas, kok lebih baik yang dulu kan kasihan dia. Makanya kalau kita sebagai wakil mau mewakafkan sesuatu itu lihat situasi lokasi di mana kita akan memberikan wakaf itu. Jadi boleh disampaikan tidak pada perorangan tapi secara dalam yayasan. Jadi saya akan berkonsultasi ke kantor Sonekan untuk soal wakaf itu. Kemudian waktu peringatan ikrar wakaf itu wajib menyampaikan nama nadir, kemudian sekurang-kurangnya nadir itu ada sama ketua atau sekretaris bendara ya, barangkali itu yang disyarat oleh KUA itu. Apakah itu juga masuk dalam salah yang dibicarakan? Terima kasih. Gitu. Karena itu untuk keperluan identitas. Misalnya wakifnya ini, kemudian mauquf alainya, nazirnya si A, yayasan ini, ketua ini. Tapi itu masih dalam kurung. Namanya ini, tapi apa yayasan? Itu dimasukkan. Tidak hanya namanya tok itu sendiri kotak. Kecuali memang sudah ada sirat ijab qabul dari si wakifnya kepada penerima itu kepada dia, itu lain lagi. Tapi biasanya tetap itu dibutuhkan identitas. Nah, itu kemudian nyuwun sewu ada masih dalam kurung. Karena itu menjadi persyaratan untuk bentukan identitas. Mungkin dalam proses nanti kepada sertifikat wakaf di dalam BPN. Tapi ada juga yang cukup dengan IAW, ikrar akta wakaf. Tapi kalau misalnya nadirnya itu masih bingung ya nopo, itu nanti dibantu oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia itu ketuanya di Jember itu Ustaz Ki Hafizan, sekarang baru seminggu yang lalu dia profesor. Jadi kalau bingung jangan apa cara nadir itu BIW, Badan Ikrar Wakaf. Jadi tetap itu karena dibutuhkan identitas, tapi tetap dalam kurung masih ada. Karena itu kami sering, karena memang kami kalau nadir, kalau nadirnya itu masih ada hubungan keluarga dan memberi dengan wakifnya, boleh tidak? Tidak ada keharusan nadir harus orang lain. Betul. Iya. Karena prinsip dalam kitab ini saya baca tadi pagi, karena sudah saya baca satu bab ini. Itu yang penting pertama dari wakifnya memang sudah mukallaf dan sebagainya. Kemudian penerimanya juga nadirnya mauquf alaihnya juga sama mukallaf dan sebagainya. Ini tidak harus orang lain. Boleh. Tapi tetap kita afdal itu mesti diarahkan nama, tapi untuk apa? Misalnya untuk sebagai takdir apa? Tetap itu dimasukkan. Identitas itu memang penting karena sebagai persyaratan. Hanya persyaratan saja. Biar tidak menimbulkan seperti yang saya sampaikan. Kok wis nerima iku kok jari aku di pasar orang aku. Nah, ini yang bahaya. Ya, hanya orang lain dianggap ngampung. Padahal untuk semua. Nah, tapi titik berat kita dalam kita pembahasan ini, wakaf ini besar pahalanya bagi kita yang memberikan wakaf. Kalau betul gak ada tanah, apa ada yang lain baru? Bisa, monggo. Bermanisnya apa untuk diwakafkan di sini? Monggo silakan. Tidak apa-apa silakan. Ya, sifatnya atau mengarah kepada sedekah jariyah. Karena semuanya itu jalan untuk kita mendapatkan terus aliran pahala sedekah jariyah. Yang kedua dikatakan au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat. Panjenengan ngajak kebaikan kepada orang lain,
kemudian orang lain itu melaksanakan, kemudian orang ini menyampaikan ke orang lain lagi melaksanakan, ini menyampaikan ke orang lain melaksanakan, jadi dengan meninggal ini terus ngalir pahalanya. Makanya kita ngajak kebaikan, alhamdulillah. Tidak harus kita pakai mic dan jenengan ayo saya kira seorang ini lihat jamaah tuh gini. Habis itu sengaja meninggal, terus ini nyampaikan, ayo terus nyambung tidak apa, luar biasa. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'un, anak yang soleh. Makanya kalau kita punya anak, nun saya nelongso, lek duwe anak gak iso ngaji, salate orang dina, rugi kita, Pak. Nah, kanaan rugi, kita orang tua rugi. Makanya orang tua yang sukses bukannya mengantarkan anaknya sukses hanya dalam ekonomi, bukan. Itu hanya bagiannya saja. Kita orang tua yang sukses, orang tua yang bisa mengantarkan anak cucunya bertakwa kepada Allah. Sukses. Menjadi anak soleh, soleha. Kita mati, anak kita dungano, ya Allah, ampuni dosa-dosa ayahku ya Allah. Dosanya dosa. Apakah nyampe? Nyampe. Apa buktinya? Kadang-kadang saya ditangkap, nyampe dah, kan makan gitu. Sahabat Rasulullah tanya kepada Rasul, ada sini Sahih Bukhari. Ya Rasul, ummi matat. Ya Rasul, ibu saya meninggal ya Rasul. Apakah saya bisa berbuat sesuatu untuk orang tua saya yang meninggal itu? Apa kata Rasulullah? 3. Yang pertama, ud'u lahuma, doakan, doa kirim semua. Kita mati, anak kita di dunia mendoakan, ya Allah, luar biasa. Yang kedua, membina hubungan persaudaraan, menyambung persaudaraan dari orang tua kita. Makanya kita jangan hanya menyatu pada medsos, pada Google. Kita boleh untuk wacana baca di Google, boleh, tapi jangan jadikan patokan. Kita harus banyak referensi. Yang ketiga, ya Rasul, orang tua saya dulu kalau punya harta dia ingin bersedekah ya Rasul, bersedekah jariah ya Rasul. Apakah saya bisa bersedekah untuk pahala orang tua saya? Apa kata Rasulullah? Tasoddaq. Ini musoddaq, mau musoddaqkan saya. Tasoddaq, bersedekah. Pahalanya ya Allah, saya mewakafkan ini ya Allah, saya bersedekah jariah ini ya Allah, pahalanya sampaikan untuk ayah ibu saya yang sudah meninggal ya Allah, kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Kita bersedekah jariah, tasoddaq kepada Allah. Ini ada sini sofa. Tapi kita adalah bersedekah, wakaf, tidak usah woro-woro. Ini sih mengurangi keikhlasan. Nanti ikut masjid lah butuh ini. Wis aku halus. Sing keisak ini. Tidak usah. Ora usah woro-woro. Kecuali kalau hanya untuk kepentingan administrasi, takmirnya monggo. Kalau takmirnya menyampaikan matur suwun niki wonten sedekah jariah, niki wonten wakaf dari ini, silakan. Itu bukan dia yang minta, takmirnya sendiri yang ngomong. Kecuali kalau dia yang minta, Pak Takmir, aku mewakafkan tanah ini Pak Takmir, nanti tolong umumkan Pak Takmir iki teko aku. Wah, kayak apa-apa, cuma itu dilempong. Makanya keikhlasan itu luar biasa. Jadi itu kita, kata Rasulullah, bersedekah, wakaf dan sebagainya, pahalanya juga untuk almarhumah nyampe. Tasoddaq, kata Rasulullah, bersedekah. Yang sahabat tanya pada Rasulullah, karena ummi matat, ibu saya meninggal. Itu ya. Jadi kembali lagi, kalau memang kita ada keinginan rezeki,
untuk diri kita, keluarga kita, juga untuk orang tua kita. Alhamdulillah. Dan mungkin masih ada. Oh gitu. Assalamualaikum. Mau tanya, kalau harta atau benda yang diwakafkan itu rusak atau sudah tidak bermanfaat lagi, apakah boleh dijual? Dan kalau harta atau benda wakaf itu boleh enggak diganti sama yang lain oleh ahli waris atau dibatalkan? Makasih Ustaz. Ya, betul dulu. Misalnya ada barang wakaf dari A, kemudian ini sudah rusak ataupun kurang bermanfaat, tapi ini jangan dibuang. Yang pertama, sampaikan kepada ahli waris wakifnya tadi. Mas, Mbak, sabunnya itu ayah sampean wakafkan ini, tapi kayaknya sudah kurang bermanfaat. Bagaimana lah ini saya jual, saya belikan yang lain, tapi tetap saya taruh di sini. Ahli warisnya setuju, tidak apa-apa. Ini kan dijual, tapi uangnya ini dibelikan juga yang lain atau mulai kurang ditambahi, dimasukkan di dalam tempat wakaf yang dilakukan tadi, bermanfaat, itu tidak apa-apa. Kan terus berjalan. Nah, terus berjalan. Yang misalnya ini sudah tidak bisa diganti misalnya. Wah, zaman jangan. Ini kan ada ahli waris wakifnya. Kasihan nih. Mungkin ahli waris wakifnya kata jenazah tadi bilang, ya sudah Pak Takmir, itu dulu ayah saya, sudah nanti saya ganti yang ini yang lebih up to date. Nah, sekarang lebih up to date. Disik fan, sekarang kan AC. Sudah saya ganti AC. Tapi pahalanya juga untuk almarhum ayah saya. Luar biasa. Itu anak yang berbakti. Tapi kalau ada anak, ada takmir bilang, Mas, ikut disik bapakmu gawein apa? Wakafkan ini Mas di sini. Terus siapa ini? Gua Mas Bapak. Entapok kemudian itu. Tapi kalau anaknya itu berbakti, misalnya isi tahu saya mengajar kita ganti kiai, tapi pahalanya juga untuk almarhum ayah saya. Senang, masya Allah, sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Ya Allah, kula boten gadah barang yang saya wakafkan untuk pahalanya untuk ayah ibu saya. Ya Allah, saya hanya bisa tuh bersedekah jariyah saja. Tidak apa-apa, yang pahalanya untuk almarhum ayah dan ibu saya. Luar biasa. Banyak cara sesuai dengan kemampuan. Sabun sabun. Karena sudah cukup siang, sabun Mudah-mudahan, mohon maaf, ini ada kemunduran yang kemudian nyorok ini. Dan melewat lebih sudah isyraq. Mudah-mudahan kita sedaya diberi berbarokah di tahun 2023. Mungkin kita semua mendapatkan hidayah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah was salama fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maturun, mohon maaf bila ada kekurangan karena keterbatasan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.